Cerita ini diawali dengan Xing Yun yang sudah berhasil menguasai ilmu rengkah gunung yang diwariskan oleh Dewa Pangu. Di mana jika ilmu rengkah gunung tersebut mengenai musuh, maka orang tersebut akan menjadi gosong. Lalu Dewa Pangu berpesan jika terjadi suatu perubahan pada diri Xing Yun agar dia tidak lupa untuk berterima kasih kepadanya. 可千万记得要感谢我。Tentu saja Xing Yun merasa jika dirinya harus berterima kasih karena Dewa Pangu telah membantunya sehingga berhasil dalam berkultivasi. Namun ternyata bukan terima kasih seperti itu yang dimaksud oleh Dewa Pangu, tetapi Xing Yun ini akan segera mengetahuinya. Terlihat Xing Yun semakin bingung, apakah Dewa Pangu ini meminta bayaran uang untuk membeli kota dan minyak goreng. 不是这个是什么？我感觉我的气息竟与他如此契合。 Tetapi Dewa Pangu hanya menjelaskan setelah Xing Yun menggabungkan darah ilahi, hal tersebut membuat kultivasinya meningkat dengan pesat dan menerobos batasan manusia panah. 突破了凡人的界限。女子可是女娲神血传承。 Sehingga jika dengan basis kultivasi yang Xing Yun miliki saat itu, bahkan master tinggi sekalipun tidak akan mampu untuk melawannya. Dan hanya beberapa orang saja yang dapat menandingi kesaktian yang Xing Yun miliki. 一些顶级的高手也不一定是你的对手。你融合神血之后，修为已经大成。 Akan tetapi, tanpa mereka sadari, di tempat lain, Kaisar yang dibantu oleh mak lampir memperhatikan pergerakan Xing Yun melalui cawan sakti. Kembali ke Xing Yun yang masih belum mengerti dengan darah ilahi yang Dewa Pangu katakan. Namun, lagi-lagi Dewa Pangu membuat Xing Yun pusing, di mana dia mengatakan sebuah teka-teki. Keagungan yang tak dapat diketahui disebut suci, dan kesucian yang tak dapat diketahui disebut dewa. Oh my god, rupanya Dewa Pangu seperti profesor yang sedang menguji Xing Yun saat ujian skripsi. Selain itu, Dewa Pangu memberitahu jika di dalam segel ilahi tak terbatas tersebut tersembunyi teknik rahasia kuno. Namun bisa dipecahkan atau tidak, itu tergantung keberuntungan yang Xing Yun miliki. 经过这么多年，这无尽神印里面，神印里很可能会幻化出诸。 Lalu Dewa Pangu menghilang dan Xing Yun kembali tersadar. Di sini Xing Yun merasa heran kenapa Dewa Pangu bisa mengatakan hal yang sama seperti gurunya. Tak lama Hongyo mendatangi Xing Yun. Dia tidak menyangka jika saat itu kultivasi milik Xing Yun meningkat dengan cepat. Bahkan kultivasinya juga ikut meningkat. Hongyo sangat penasaran dengan metode rahasia apa yang telah Xing Yun pelajari. 也不知主人修炼的是何种秘法。我和主人灵魂共同， Xing Yun memberitahu jika dirinya sedang mempelajari metode rahasia yang diberikan oleh Dewa Pangu. Lalu Xing Yun menunjukkan sesuatu. Namun dia sendiri tidak mengetahui tentang bola tersebut, dan dia selalu merasa aneh di mana bentuk benda itu mirip Rasengan milik Naruto. Xing Yun mencoba mengarahkannya kepada Hongyo, namun untung saja bola tersebut tidak meledak. Rupanya bola ini dapat memberikan kekuatan tambahan kepada seseorang. Setelah mendapatkan asupan gizi dari Xing Yun, Hongyo kembali berkultivasi. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Xing Yun. 星云兄弟， Rupanya mereka adalah Yang Miao dan istrinya. Di sini Yang Miao memberitahu tujuan mereka berdua, di mana istrinya ingin mengucapkan terima kasih kepada Xing Yun karena sudah membantu mereka tempo hari. 星云兄弟，月儿一直都说要好好谢谢你。 Di sini Xing Yun memberitahu jika tempat tersebut sangat berbahaya untuk mereka berdua, apalagi kultivasi yang mereka miliki masih lemah. Xing Yun meminta agar mereka berdua segera mencari tempat yang lebih aman.
Yang Miao tidak menyangka jika kekuatan Xing Yun saat itu sudah meningkat dengan pesat. Hal tersebut membuatnya merasa jika mereka tetap di sana pastinya akan menjadi beban. Karena mereka berdua masih dereng Epical Glory yang suka rebutan hero mage dan MM. 星云兄弟的实力，如今已经提升到了如此惊人的程度。 Lalu Xing Yun mencoba menjelaskan apa yang dia maksud agar mereka berdua tidak tersinggung. Yang Miao merasa jika hal tersebut tidak akan mereka permasalahkan. Namun dia memberitahu jika mereka berdua akan dapat membantu di dalam segel ilahi tak terbatas tersebut. Karena sebelumnya sebagai anak bangsawan mereka berdua setiap tahun dikirim oleh kaisar untuk berlatih di alam ilahi tak terbatas. Sehingga mereka berdua sudah terbiasa di sana. Xing Yun sangat terkejut karena Yang Miao dan Kimi sudah pernah datang ke sana. Lalu Xing Yun bertanya apakah mereka berdua ini sudah pernah menjelajahi tempat tersebut. Yang Miao memberitahu jika aura kekuatan di tempat itu tidak ada habisnya. Dan tempat itu juga sangat luas. Seperti kata pepatah, bagaikan laut tak bertepi dan langit tak berujung. Walaupun menghabiskan waktu mengejar si doi, namun dia hanya sebuah bayangan. Dan tidak mungkin bisa bertemu. 在这里面待了2个多月，但是至今不知道这里的边界。 Kimi menambahkan jika segel ilahi tak terbatas tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, di mana di sana terdapat tempat yang bernama alam roh surgawi, yang merupakan tempat para peri, dan aura kekuatan di tempat itu jauh lebih kuat dari tempat mereka berada saat itu. Namun di alam roh surgawi banyak terdapat hewan roh yang sangat kuat dan berbahaya. 有很多凝成了强大实体的灵兽，有点危险。 Yang Miao kembali memberitahu Xing Yun di mana dia mendengar jika kaisar demi untuk melawan iblis, ia membuka segel ilahi tak terbatas, dan mereka adalah orang pertama yang masuk ke sana. Selain itu, kaisar juga sudah memilih ribuan master dari seluruh dunia, dan sedang dalam perjalanan menuju Gaojing untuk masuk ke segel ilahi tak terbatas tersebut. 的一次在这里面待了2个多月，但是至今不知道。 Di sini, Xing Yun tidak mengetahui tujuan kaisar mengirim begitu banyak orang ke sana. Di sisi lain, Kimi merasa jika kaisar mengirim para master tersebut adalah untuk berlatih dan meningkatkan kultivasi untuk melawan para iblis. 这次我们还曾进入到无尽神域的天灵界里面。 Lalu tiba-tiba suasana di sana menjadi berubah. Xing Yun merasakan aura iblis yang sangat kuat. Ternyata Raja Iblis dan 2 bondon iblis datang menemui Xing Yun. 这种级别的战斗根本不是你们能插手的。 Cerita ini diawali dengan kedatangan Raja Iblis dan 2 orang wanita iblis bawahannya. Tentu saja hal itu membuat Xing Yun sangat terkejut, karena para iblis ini dapat masuk ke alam segel ilahi tak terbatas tersebut, di mana jika ingin masuk ke sana harus mendapat izin dari ketua RT setempat. 他怎么也来了？ Lalu salah satu wanita iblis ini memberitahu rajanya jika Xing Yun memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan, karena dia sudah bersatu dengan darah Pangu. Dan terakhir kali mereka bertarung, dia terluka oleh Xing Yun. Di sini, Raja Iblis tidak menyangka bisa bertemu dengan Xing Yun di tempat itu. Selain itu, dia teringat ketika mereka bertemu di makam Kono Tong Tian. Saat itu, dia mengira Xing Yun ini hanyalah tikus kecil yang masuk ke tempat itu. Namun ternyata sang kaisar memberkati Xing Yun. 让本君没想到武王亲自出手救你。 Dan yang membuatnya kagum karena Xing Yun bisa begitu cepat menyatu dengan darah Pangu, di mana kekuatan yang Xing Yun miliki meningkat dengan cepat. 没想到在这里又碰到了你。 Lalu Xing Yun memberitahu jika ada banyak hal bisa terjadi yang tidak sesuai apa yang Raja Iblis ini pikirkan. Di sini, salah satu wanita iblis merasa tersinggung karena Xing Yun sangat lancang kepada rajanya. 放肆！居然敢和我们魔君这么说话！ 没想到你还记得我。 Xing Yun mengatakan jika dia sedang berbicara dengan raja mereka, dan wanita iblis ini tidak berhak menyela pembicaraannya.
Wanita iblis yang pernah melawan Xing Yun sebelumnya tidak menyangka jika kekuatan Xing Yun saat itu meningkat begitu cepat. Lalu wanita iblis yang lain menyerang Xing Yun. Di sini Xing Yun menggunakan pedang terbang jantian untuk melawan wanita iblis tersebut. Namun karena kekuatan Xing Yun sudah meningkat, dia berhasil menusuk bola basket jombo milik wanita iblis tersebut. Xing Yun memberitahu jika tempat itu adalah alam ras manusia. Dia meminta agar mereka para iblis untuk segera pergi dari sana. Dan jika masih tetap di sana, Xing Yun mengancam akan memberi mereka sebuah pelajaran. Namun ancaman Xing Yun itu tidak berpengaruh terhadap Raja Iblis. Dia langsung menyerang Xing Yun dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Hantaman dari kekuatan mereka berdua menimbulkan ledakan yang sangat kuat. Di sini Hongyo meminta Yang Miao dan Kimi untuk tidak ikut campur dengan pertarungan tersebut, di mana pertarungan tersebut adalah pertarungan dua pro player yang sedang beradu mekanik. Sementara di sisi lain, dua wanita iblis ini hanya dapat menonton raja mereka bertarung, karena jika dia ikut melawan Xing Yun dengan kekuatan yang ia miliki saat itu, pastinya Xing Yun dapat dengan mudah membunuhnya. Kembali ke Raja Iblis yang mengeluarkan naga iblis hitam untuk menyerang Xing Yun. Namun untung saja tepat pada waktunya naga yang belum muncul untuk membantu Xing Yun. Di sini Xing Yun memberitahu jika dia sudah mengetahui bahwa ras iblis telah menyelinap masuk ke kota Gaujing. Dan saat itu dia tidak menyangka bisa bertemu ras iblis di alam segel ilahi tak terbatas tersebut. Akan tetapi Raja Iblis ini merasa jika Xing Yun terlalu percaya diri untuk menantangnya. Lalu dia menggunakan jurus terlarang untuk melawan Xing Yun. 当初的一个蝼蚁，竟有了这般实力。 Oh my god, rupanya Raja Iblis ini menggunakan jurus Edo Tensei. Di sini dia menggunakan tubuh Baije yang sudah dia kendalikan untuk melawan Xing Yun. Baije yang sudah dikendalikan ini langsung menyerang Xing Yun. Xing Yun mencoba melawannya dengan pedang terbang jantian. Namun anehnya, walau pedang tersebut mengenai tubuh Baije, tetapi luka di tubuh Edo Tensei-nya kembali pulih dengan cepat. Di sisi lain, Raja Iblis masih penasaran kepada Xing Yun, di mana terakhir kali mereka bertemu, kultivasi yang Xing Yun miliki masih berada di ranah semi peri. Namun saat itu, kekuatan yang Xing Yun miliki sungguh tidak terduga. Selain itu, Raja Iblis ini merasa jika di tubuh Xing Yun terdapat napas darah dewa yang lain. Kembali ke Xing Yun yang berhasil menumbangkan Baije. Melihat hal itu, Raja Iblis kembali menyerang Xing Yun. Lalu Xing Yun mencoba menahan serangan tersebut dengan Immortal. Namun damage dari Raja Iblis sangat kuat yang membuat Immortal milik Xing Yun pecah dan membuatnya terlempar. Di sini Xing Yun kembali menyerang menggunakan pedang terbang jantian. Namun serangannya dapat ditahan dengan mudah oleh Raja Iblis. Xing Yun menyadari jika kekuatan yang dimiliki oleh Raja Iblis sangatlah luar biasa dan sesuai yang diharapkan dari seorang Raja Iblis Hailong. Lalu di saat Raja Iblis mendekati Xing Yun, cerita pun berakhir. Sekian alur cerita Wonderland Season 5 episode 100. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.